Selamat malam Ibu Ernawati, saya Gadis Sanjay Kalimas, Indonesia 2022 dengan NIM 220808296, kelas awal 14. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai UAS IT Budgeting. 1. Sebutkan 5 aktivitas yang berisiko dalam proyek pengembangan software dan bagaimana cara mengatasinya. 1. Risk Identification, yaitu menjelaskan daftar semua risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pengembangan. Yang kedua, risk estimation, menjelaskan semua kemungkinan dan pengaruh yang akan terjadi pada masing-masing risiko. Yang ketiga, risk evaluation, menjelaskan tingkatan risiko dan menentukan strategi menghindari risiko. Yang keempat, risk planning, menjelaskan rencana kontingensi dan di mana rencana tersebut yang paling tepat dipergunakan, menambahkan rencana tersebut pada struktur aktivitas pengembangan tersebut. Yang kelima, risk monitoring, harus menjadi sebuah aktivitas yang menjalankan karena jika terjadi sebuah risiko dapat mengubah pengembangan yang sedang berlangsung. Yang keenam ada risk control, yang ketujuh ada risk directing. Cara mengatasinya adalah menghindari risiko, yakni dengan tidak adanya aktivitas yang berisiko demi melakukan kegiatan yang tidak memiliki risiko. Kedua, mitigasi atau reduksi atau mengurangi risiko, yakni dengan melakukan tindakan untuk mengurangi peluang terjadi peristiwa yang tidak diharapkan, misalnya dengan memilih orang yang lebih kompeten untuk bekerjakan dalam proyek. Yang ketiga adalah menerima risiko, yakni tetap melakukan pekerjaan yang mengandung risiko dengan tidak melakukan perubahan apapun, namun menyiapkan rencana kontingensi jika risiko terjadi. Soal nomor 2, di dalam budget IT, kenapa penyampaian literasi sangat penting dan bagaimana mengatasi kesulitan dalam penyampaian literasi tersebut? Karena menurut saya, sebagai kemampuan untuk menggunakan teknologi digital, alat komunikasi dan jaringan tepat untuk memecahkan masalah informasi dan rangka untuk berfungsi sebagai masalah informasi. Contohnya, guru memiliki peran penting dalam mengakses membaca informasi dari pilihan titik. Namun, literasi diartikan sebagai kemampuan untuk membaca serta menulis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa literasi bergerak dari sekedar mengenali dan membandingkan informasi dari tingkat ke tingkat yang lebih tinggi, yakni kemampuan cara berpikir kritis, cara implisit, dan mempertanyakan, menganalisa, mengevaluasi, serta menciptakan dan membuat informasi baru dalam bentuk format yang berbeda. Nomor 3, strategi apa yang harus dilakukan jika salah memilih teknologi yang digunakan? Sebutkan kelebihan dan kekurangannya. Yang ketiga, strategi yang harus dilakukan adalah kerjasama dalam memasok, meningkatkan kualitas produk dan jasa, lebih memfokuskan bisnis perusahaan. Kelebihan dan kekurangannya bisa baca di sini. Case study. Jawab pertanyaan berikut ini. Berdasarkan informasi di atas, buatlah tabel klasifikasi UAT dan berikan usulan solusi atas kendala tersebut dan mempertimbangkan anggaran yang harus dikelola dengan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah ketidakmatangan teknologi, termasuk disparitas antara tingkat pertumbuhan aktivitas perangkat kelas dengan tingkat modifikasi pengembangan perangkat lunak. Yang kedua, butuh modal awal untuk investasi. Klasifikasi feedback tidak ada, sarannya ketidakmatangan teknologi itu harus sangat matang supaya bisa meningkatkan pertumbuhan kapasitas perangkat keras dan perangkat lunak. Butuh modal awal investasi, sarannya menurut saya sangat bagus karena pasti investasi itu harus memerlukan modal yang sangat banyak dan harus memulai dengan modal yang sangat cukup. Biasanya instalasi perangkat lunak seringkali terlambat dari rencanakan. Pihak klinikus. Tadi pihak LS, sekarang ini pihak klinikus. Faktornya itu adalah aplikasi dalam para pengguna. Fokus utama optimisasi kesehatan tertuju pada sistem keuangan, membutuhkan waktu yang lama untuk mengenal pasien. Dalam pengisian data, klasifikasi itu request for information, menyimpan data yang dibutuhkan saja.
Yang keempat, sistem MIR meningkatkan dokter yang misalkan membuat informasi secara intensif, tetapi sulit menggunakan perhatian pada aspek komunikasi dengan pasien. Aspek PPK itu adalah fitur request. Misalkan itu menggunakan fitur komunikasi dengan pasien. Yang kelima, IMR memerlukan terlalu banyak langkah untuk misalkan tugas dana. Aspek feedbacknya itu request for information. Misalnya itu mempersingkat proses yang tidak diperlukan. Yang keenam, MIR itu tidak efektif dan komunikasi dengan masalah berganda. Pacific PK itu request for involvement. Misalnya itu mengembangkan aplikasi yang dapat menyelesaikan berbagai masalah. Kedua, strategi implementasi dan pengembangan MIR. Faktor yang mendukung proses adopsi MIR di salah pelayanan kesehatan. Perubahan ekonomi kesehatan dan adanya untuk menyelesaikan penghematan, meningkatkan komputerisasi dan termasuk generasi baru klinikus, perubahan kebijakan pemerintah, peningkatan dukungan terhadap komunikasi klinik. Sebutkan usulan dengan mengembangkan aplikasi MIR yang berguna pada umat manusia di masa depan. Mengembangkan standar teknologi, menyediakan subsidi untuk keuangan untuk penerapan MIR, menjalankan tugas, mengedukasi para dokter dan masyarakat tentang keuntungan MIR, menetapkan departemen untuk menyediakan pandangan secara nasional. Ini linknya. Terima kasih kepada Bu Erna dan selamat malam.